Selamat datang warga kerajaan. Ibadah Roh Bogor Bukit Pujian dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini. Horizon Bogor Icon Hotel, Ruang Rafflesia, sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Bapak, terima kasih. Kami bersuka cita ketika kami datang ke rumah Tuhan. Ada persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong kami dengan anugerah, dengan kekuatan, dengan urapan baru. Kami semua siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, thank you Pak. Silakan duduk Bapak Saudaraku sekalian. Shalom. Apa kabar? Wow, saya bersuka cita hari ini bisa kembali ada bersama dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Terima kasih untuk Bapak Gembala Gideon dan Ibu Ica, untuk para tim kepemimpinan di tempat ini, jemaat Tuhan yang kasih kesempatan saya untuk bisa berbagi dengan kita semua. Saya percaya kita akan mendapatkan paradigma dan berkat yang baru hari ini. Amin. Saya seorang pengajar. Di sini ada murid saya, mahasiswa saya. Jadi kalau depan mahasiswa ngajarnya mesti hati-hati. Iya kan? Jangan Bapak salah ngomong gitu lagi. Sekarang mahasiswa lebih pintar dari dosen soalnya. Iya, tema kita untuk bulan ini Suffering for the King. Saya ingin meletakkan sebuah dasar karena ini minggu yang pertama. Nanti pembicara berikutnya tentu akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dengan lebih baik. Tapi izinkan saya hari ini kasih sebuah dasar basic yang akan menolong kita untuk bisa paham apa yang dimaksud dengan kita menderita ya bagi Tuhan. Mari kita melihat sebuah ayat dalam, next aja bro, dibantu aja. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 53 ayat yang ke-10. 2, 3. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang ingin rencana Tuhan tergenapkan dalam kehidupan kita? Saya percaya semua. Ya, saya percaya semua. Ayat yang tadi kita baca di bagian akhir yang saya kasih warna kuning, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, saya boleh mengatakan bahwa semua yang kita lakukan, semua yang akan kita capai ke depan, semua jerih lelah yang kita kerjakan hari ini, umur kita yang singkat, kehidupan kita yang sementara, tujuannya cuma satu, menggenapkan apa yang Tuhan rencanakan, seperti yang Yesus lakukan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak sedang hidup untuk mengumpulkan harta, walaupun harta itu penting. Kita tidak sedang hidup memperbanyak anak keturunan. Ya, enggak lah Pak, biaya hidup mahal, 2-3 cukup gitu kan. Kita semua adalah eklesianya Tuhan. Mungkin kata ini baru bagi sebagian orang. Tapi coba katakan di hati, eklesia. Ya, eklesia itu berarti dia adalah orang-orang yang Tuhan taruh untuk menentukan nasib sebuah bangsa atau sebuah komunitas. Wow, betapa hebatnya identitas kita. Kita tidak sedang menjalani kehidupan ritual agama, sekedar percaya, masuk sorga, udah. Enggak. Gereja kita rock, jarang sekali khotbah tentang kiamat. Kalau di gereja lain mungkin sering ya ngomongin kiamat biar jemaat takut, biar doanya serius gini. Tuhan mau datang, ayo kuduskan hidup saudara, pengantin yang menjadi pengantin yang tanpa noda, tanpa cacat celat, yang sempurna. Jemaatnya gairah.
Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita semua adalah eklesianya Tuhan. Pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Saya sebut tadi, tujuan kita eklesia bukan untuk masuk sorga. Karena sorga itu sudah milik kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak kehilangan sorga. Karena sorga itu tempatnya Tuhan. Tapi yang dia kehilangan apa? Kuasa untuk memerintah. Kuasa untuk memerintah. Saya ulang, saya mau meracuni pikiran kita semua. Jangan lagi berpikir, saya ikut Tuhan untuk masuk sorga. Tapi tujuan kita menggenapkan tujuan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Siapapun kita, kalau percaya, udah pasti masuk sorga. Tapi banyak orang merindukan itu terus. Dia berlelah-lelah. Dia lupa ada orang yang perlu ditolong. Dia lupa ada komunitas yang perlu dipulihkan. Dia lupa ada kegerajaan, kegelapan yang harus kita lawan tiap hari. Lupa. Lupa bahwa orang tua yang belum percaya Tuhan itu mesti dideketin dengan Injil kerajaan. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Kadangkala kita lupa. Kadangkala kita eksklusif rasa bahwa saya jadi orang Kristen. Pokoknya saya jadi miliknya sorga. Kita jadi egois. Padahal ada banyak orang. Kita menjadi sarana agar Injil diberitakan bagi dia. Dan kehendak Allah digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tugas kita eklesia berkuasa. Radah. Berkuasa berbicara dua hal. Kita memerintah dan kita melayani. Jadi memerintah di sini bukan kita menguasai orang. Bukan. Tapi seperti kata Tuhan dalam Kejadian 1, 26 sampai 28. Kita itu berkuasa atas ciptaan Tuhan, atas muka bumi ini. Dan kemudian kita melayani sesama kita. Jadi tugas kita hari ini seperti bagian yang kuning saya kasih tanda. Tugas kita eklesia adalah alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi. Saudaraku sekalian, zaman dulu eklesia itu kalau raja mengumpulkan dia untuk rapat meeting, dia kumpulkan para eklesia untuk ekspansi kerajaan. Jadi mengadakan sidang dan menentukan rencana dan dia mengutus jenderal-jenderal yang kita sebut dengan istilah duta besar, apostolos, rasul-rasul untuk mengadakan ekspansi kerajaan. Jadi dia diutus untuk melakukan peperangan, melumpuhkan tentara musuh, invasi wilayah-wilayah, dan kemudian menduduki kerajaan itu dengan budaya raja di daerah yang baru tersebut. Nah, saya kembali kepada ayat yang tadi. Apa yang membuat Yesus, karena Yesaya 53 berbicara tentang Yesus ke depan. Ini merupakan sebuah nubuatan yang profetis, di mana suatu saat kelak Yesus akan menggenapi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita melihat ayat yang pertama. Nah, di ayat yang pertama, Yesaya meratapi seperti ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Yesaya sendiri lama jauh sebelum Yesus ada. Dia mengetahui bahwa berita Injil kerajaan itu sesuatu yang sulit dipahami orang. Ada sebuah buku yang namanya saya kasih tugas ke Pak Riko dan teman-teman mahasiswa. Baca Kerajaan yang Sungsang. Kerajaan Allah itu kerajaan yang asimetris. Yang aneh menurut orang dunia. Itu makanya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1:18 gini. Pemberitaan tentang salib itu merupakan kebodohan bagi yang akan binasa. Bapak Ibu ngomong tentang Yesus. Yesus mati bagi kamu. Agar kamu menggenapi tujuan Tuhan. Kamu hidup kekal makin kenal Yesus dan kenal Tuhan dengan baik. Dia bilang, mana bisa? Tuhan macam apa dia? Agama lain itu repot loh untuk dapatkan sorga katanya. Pemahaman dia gitu. Kalian kok gampang banget.
Hanya satu orang mati, kamu ditebus terus kamu punya surga. Agama macam apa agamamu? Terus kamu bilang, ajaranmu bilang ampunilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Enak banget tuh orang. Ajaran apa ajaranmu ini? Yang ada, lu taplok balik. Lu tonjok balik. Lu sekali, balas 5 kali. Itu dunia. Tapi Yesus mengajarkan ajaran yang tanda petik aneh bagi kita. Itu makanya saya bilang, ajaran gini siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Gak ada. Aneh ini ajaran. Orang dunia bilang, ikut Yesus itu bodoh. Buang-buang waktu. Pengajaran aneh. Dan anehnya lagi katanya, untuk mendapatkan kemuliaan harus dengan jalan penderitaan. Astaga, gak mungkin katanya. Tetapi kita kembali, bagaimana Yesus melaksanakan kehendak Bapaknya. Tadi kan kita sepakat, kita ini pelaksana kehendak Bapa. Mari kita kembali ke ayat yang ke-10. Di bagian atas yang kuning. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saya ulang. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi cara Tuhan berkenan menggenapi tujuan Bapaknya adalah Tuhan memukul dia sampai memar. To bruise him. Dan menaruhnya di sebuah kesedihan yang mendalam. Ratapan. Cara Yesus menggenapi tujuan Bapaknya. Dia rela memar, dipukul dengan memar. Dan ditaruh dalam sebuah penderitaan. Ini aneh. Gila banget tuh ajaran Kristen. Mendapatkan kemuliaan, Tuhan pukul anaknya yang tunggal agar dapat kemuliaan. Gak benar ini. Coba lihat kanan kiri. Kamu harus yakin ajaran ini. Kamu harus yakin. Cara Bapa agar anaknya dapat melakukan kehendak Tuhan adalah Tuhan taruh dia, Tuhan remukkan dia dengan kesakitan. Saudaraku sekalian warga kerajaan Allah, Rock Bukit Pujian. Saya mesti hafal namanya Bukit Pujian ini. Ya. Tidak ada cara lain untuk mendidik manusia roh kita, mesti lewat penderitaan. Saya pernah punya teman pemimpin gereja. Saya udah pernah cerita sama Bu Ica dan Pak Gideon ini. Waktu dulu saya gabung dengan Rock, gak enak. Saya dikasih kepercayaan, kamu atur gereja kita bro. Teman kecil. Saya akan mengadakan sebuah pengalaman dengan Tuhan menjadi seorang pemimpin di kampung saya. Pilkada. Oke siap. Jalan-jalan waktunya. Jemaat makin banyak. Jemaat suka memberi. Jemaat suka berpuasa. Pujian penyembahan kita hadirat Tuhan kuat. Jemaat kompak. Ujung-ujungnya bilang apa? Pak Janus pengen ngambil gereja itu untuk dirinya. Yang ngasih otoritas siapa? Dia. Udah bagus dibilang apa? Pengen ngambil gereja itu dari dia. Singkat cerita, sampai kami dianggap berkhianat, jelek-jelekin gembala. Istri saya 2 malam nangis terus gak bisa tidur. Dan saya bilang, saya kembali ke Pak Roni saja. Saya kembali ke Pak Roni waktu itu di apartemen beliau. Cuma satu yang didoakan, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalamu, engkau takkan kekurangan. Sampai ayat 6, pialamu penuh melimpah. Dan seterusnya. Dan itu digenapi hari ini. Cara Tuhan mendidik saya, menanggalkan semua pola pemikiran saya adalah meremukkan saya. Kalau ditanya, apakah Anda bersyukur dengan peristiwa yang traumatik waktu itu? Yes, saya bersyukur. Kalau itu saya nggak alami, mungkin saya nggak bakal khotbah di Rock Bukit Pujian ini. Ceritanya beda.
Tapi saya bersyukur Tuhan remukkan saya dengan kesakitan agar tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saya itu muncul semua. Saya tunduk kepada otoritas, kepada Pak Roni. Saya kembali kepada Pak Roni. Saya kembali kepada nasib saya di tangan Bapak. Jadi jangan benci dengan penderitaan. Karena penderitaan cara Tuhan untuk mendidik manusia roh kita. Amin. Penderitaan cara Tuhan untuk membuat kita makin mengenal Tuhan. Penderitaan membuat kita menjadi ingat apa yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Saya melihat rata-rata orang kalau bertobat itu tidak dalam suasana yang baik loh. Tapi dalam suasana yang menyedihkan, ada air mata. Saulus ketika bertobat, saya katakan bahasa saya, ditampar oleh Tuhan, buta. Tadinya dia punya kebanggaan, membinasakan anak-anak Tuhan, membinasakan orang-orang Kristen. Tapi ketika Tuhan menjamah hidupnya, dia bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia bilang, hei, walaupun aku sudah menjadi seorang rasul, kerjaanku gak enak. Ketika kami berlayar, kapal kami karam. Ketika kami memberitakan Injil, kami dilempari batu, terancam dan lain sebagainya, masuk penjara. Tapi dia bilang apa? Semuanya itu biar nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi jangan benci dengan penderitaan. Lirik kanan kirimu, jangan benci penderitaan. Jadi saya kasih tahu, ulang ya, biar ingat nih. Penderitaan Tuhan kasih bagi kita. Yesus saja diremukkan. Yesus saja diremukkan biar kehendak Tuhan nyata. Dia datang ke bumi untuk menegakkan kerajaan. Dan kita semua punya kuasa untuk melakukan semua tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi kita, penderitaan itu mendatangkan untuk meremukkan semua keegoan kita, kedagingan kita, biar kita ketemu apa yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Yang paling bermakna itu adalah pribadi Sang Raja, Kristus sendiri. Tadi saya bicara dengan hamba Tuhan, Bro Riko ini. Dia bilang, saya keren, karena saya belajar perjanjian baru, dia bicara tentang Pak, walaupun itu orang gak order barang ke saya, yang penting berita Injil disampaikan. Saya bilang sama dia, bro, kau macam Rasul Paulus. Ketika dia membuat tenda di rumah Aquila dan Priscilla, tujuan dia bukan cari hepeng. Tapi biar Injil mudah didengar orang. Bahasa teologisnya itu social entrepreneurship. Dia pengusaha sosial. Dia gak sedang cari uang. Tapi gimana caranya berita Injil mudah disampaikan. Percayalah kalau engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Yang penting apa? Tujuan kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia mengatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Simple kan? Cuma masalahnya kita ngerasa. Ngapain gua kerja bro? Mati-matian. Anak Tuhan gak pernah kerja mati-matian. Kerja seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi saya sungguh meyakini kehendak Tuhan itu digenapi dalam semua hidup kita. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan mulai berbicara tentang kesengsaraan, berbicara tentang kematiannya, Rasul Petrus komplain sama Tuhan. Dia gak suka pengajaran ini. Dia gak suka menderita bagi Tuhan. Dia gak suka kalau rajanya mati. Hah? Yesus mati. Harus menderita, disiksa. Wih gak benar ini. Tuhan macam apa ini kata Petrus. Bapak ibu saudaraku sekalian. Bagi seorang Petrus, penderitaan itu adalah sebuah kabar buruk. Tapi kalau kita mengerti kebuasan daging kita, betapa buasnya kedagingan ini. Kita ngerti kalau kita tidak kendalikan kedagingan kita, kalau kita tidak ngerti kesombongan dan ego kita,
maka kita akan mengatakan begini, tidak ada cara lain. Maka daging kita, kesombongan kita, ego kita adalah hal yang pertama sekali harus kita urusi. Percayalah, iblis itu selalu mengancam dan memonitor kita. Kapan kita lengah, kapan kita salah, kapan kita hilaf, kapan sistem imun kita, rohani kita lagi drop, di situ dia serang kita. Matius 4, Lukas 4 menceritakan seperti itu. Dia sudah mencoba Yesus, tapi di ayat terakhir mengatakan, dia mencari waktu yang tepat untuk kembali mencoba Yesus. Iblis cari waktu untuk selalu mencobai kita. Jadi kalahkan kedagingan, kalahkan semua ego kesombongan kita, maka kita akan bisa menggenapkan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat Injil Matius pasal yang ke-16. Ini dia responnya Petrus ketika dia dengar Yesus menderita dan akan mati. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus ngomong, hey bro semuanya yang 12, dengerin baik-baik. Tidak lama lagi, saya akan ke Yerusalem dan saya akan mengalami banyak penderitaan dari orang-orang yang disebut dengan tokoh-tokoh agama. Yang menyalibkan Yesus itu Bapak Ibu, yang mengkhianati dia, itu orang yang tahu persis hukum Taurat. Bukan pencuri, bukan pezina, bukan kriminal, bukan yang buat konspirasi seperti yang berita-berita zaman sekarang. Bukan. Justru yang membuat Yesus mengalami penderitaan adalah mereka-mereka yang tahu kebenaran, yang tahu hukum Taurat. Ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus tidak mau menerima penderitaan. Dia nolak penderitaan. Apalagi penderitaan itu harus menimpa guru. Yesus Tuhan yang dia puja-puja. Dia dalam hatinya pikir gini. Hey, Yesus ini kan harus menyelamatkan kita. Orang Yahudi dari orang-orang Romawi. Waktu itu Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Yesus harus jadi penyelamat. Yesus harus melepaskan kita dari penjajahan ini. Jadi gak mungkin Yesus menderita. Dia mungkin doa, Tuhan. Dia doa kepada Bapa, Petrus doa. Hindarkan Yesus dari hal semacam ini Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ketika Petrus dengan spontan menarik Yesus ke samping. Dia bertindak seolah-olah ingin melindungi Yesus. Yesus, engkau gak boleh mati. Kalau engkau mati, selesai semua rencana kita. Selesai semua apa yang kita rencanakan. Engkau harus jadi raja yang top. Seperti waktu engkau dielu-elukan kemarin. Hosana, Hosana. Harusnya seperti itu engkau Tuhan. Menyelamatkan kami dari penjajahan orang Romawi. Tapi saya mau katakan kepada kita. Yesus tidak suka dengan cara Petrus. Apa yang Yesus pikirkan, Petrus pikirkan. Tidak sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Kalau baca ayat sebelumnya. Yesus baru memuja Petrus itu. Menurut kamu, siapakah aku ini? Guru, kata orang, kamu salah seorang nabi. Kamu Musa, kamu Elia dan lain sebagainya. Oke. Yesus nanya kepada Petrus, ini ayat sebelumnya. Menurutmu, siapa aku ini? Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena Tuhan, karena Bapakku yang inspirasikan itu kepadamu. Dia baru memuji Petrus. Tapi di ayat 23, Tuhan bilang gini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Di ayat sebelumnya dipuji-puji. Di ayat 23, Petrus disebut Tuhan.
iblis. Saya sungguh yakin betapa marahnya Tuhan. Karena Tuhan kalau ngomong enyahlah iblis, berarti ada spirit dalam hidup Petrus yang memang diilhami oleh iblis. Apa itu? Menolak penderitaan. Kalau ada anak Tuhan, orang Kristen yang menolak penderitaan untuk dia bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya, saya kasih tahu, dia tidak sedang berada dalam kontrol roh Tuhan. Tapi dia sedang dikuasai oleh roh jahat. Hati-hati. Hati-hati. Saya lanjut. Kalau ngomong ini serem. Di ayat ini kita bisa lihat, engkau suatu batu sandungan bagiku. Kalau ada orang Kristen gak mau menderita seperti Tuhan, Tuhan sebut dia apa? Batu sandungan. Iblis memakai Petrus untuk memasang jebakan bagi Yesus. Agar Yesus menjauh dari salib. Agar Yesus menjauh dari penderitaan. Kalau Yesus jauh dari salib, dari penderitaan, gagal semua misi Bapa melalui Yesus. Betul? Kita gak mungkin diselamatkan. Kerajaan Allah tidak akan ditegakkan kalau Yesus gak mati. Makanya Yesus bilang kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Karena apa? Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Manusia itu maunya nyaman, maunya tenang, maunya tidak ada gejolak, maunya tidak ada penderitaan, maunya ya udah kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Itu maunya kita. Tetapi Yesus seperti Thomas khotbah hari ini, kita harus menderita bagi Dia menuju kepada kemuliaan yang lebih lagi. Amin. Ini bagus. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku sekalian, kata mengenal itu gnomai dari kata ginosko. Ini belajar teologi sedikit, maafkan yang khotbah ini seorang pengajar. Kalau bahasa Ibrani itu yada. Yada itu ini dewasa semua ya, enggak anak-anak ada bayi satu. Yada itu seperti hubungan suami istri di kamar gitu aja lah, yang intim sekali. Seperti itulah istilah mengenal antara kita dengan Tuhan. Sudah tidak ada batas. Semuanya terbuka. Seperti hubungan intim pasangan suami dan istri. Yang belum menikah jangan coba-coba, itu dosa. Jadi ketika Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Intim dengan Tuhan, tidak ada lagi batasan. Nah saudaraku sekalian, dari mengenal inilah kita akan paham apa yang dimaksud dengan hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menganggap hidup kekal itu adalah sorga. Saya kasih tahu, hidup kekal, nanti baca di rumah, catat dulu aja. Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga. Di situ jelas definisi hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata, hidup kekal adalah mengenal Allah. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus. Jadi hidup kekal dimulai dari mana Bapak Ibu? Dari sekarang. Dari ketika kita kenal Tuhan. Itu makanya kalau kita punya rekan, punya saudara meninggal, boleh sedih. Tapi jangan jerit-jerit, nangis-nangis, kayak orang dunia gak kenal Tuhan. Orang yang sedang dipanggil Tuhan, ingat, dia sedang kembali ke markas besar. Tugasnya sudah selesai. Bapak Ibu mengerti ya?
Kita nggak sama seperti gereja lain yang jerit-jerit. Oh mama gimana kami, nasib kami mama, papa. Orang Batak itu kalau nangis kan mengandungi bahasanya. Waduh, itu kayak kehilangan anak ayam, kehilangan induk gitu loh. Saya orang Batak soalnya, saya bisa gambarkan Bapak Ibu. Tapi orang yang punya pola prinsip kerajaan Allah, orang yang meninggal sedang kembali ke markas besar, tugasnya sudah selesai. Jadi hidup kekal itu bukan nanti di sorga. Kapan? Sekarang. Ketika kita mengenal Dia. Nah saudaraku, ada kata mengenal, tapi ingat, mengenal Dia yang paling tinggi adalah mengenal dan bersekutu dalam penderitaannya. Ini puncak yang sangat tinggi. Mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Kemudian ada persekutuan, koinonia. Nah, dengar kata istilah koinonia. Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dalam hal apa? Dalam penderitaan. Waduh gak enak Pak, suffering for the king. Aduh gak enak, kenapa? Bersekutu, koinonia. Itu kayak saling memeluk. Dengan penderitaan. Aduh gak enak lah orang Kristen ini mah. Warga kerajaan itu gak enak. Disuruh memeluk, bersekutu dengan dalam penderitaan. Jadi ketika Pak Arifin kasih tema ini, saya meyakini ini adalah sebuah pengajaran yang paling puncak menurut saya. Kalau ini nggak ada yang namanya grace. Kalau penderitaan nggak ada yang namanya multiplied grace, itu hanya kata-kata doang. Karena kasih karunia Tuhan kepada kita, Dia nyatakan itu dalam penderitaannya bagi kita. Ya kan? Jadi kalau kita punya tema tahun ini, the year of multiplied grace, itu hanya slogan saja. Itu hanya ngomongin saja kalau nggak ngomongin penderitaan bersama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, untuk orang bisa menikmati fellowship, koinonia dengan Tuhan, tidak bisa lepas dengan namanya penderitaan itu. Saudara tidak akan bisa fellowship dengan powernya Tuhan. Siapa kita gitu loh. Betul ya? Dia Allah yang tak terbatas, kita terbatas. Kita nggak bisa bersekutu dalam kuasanya. Beda arah, beda jalur, beda apa tuh namanya? Beda jaringan. Beda sinyal. Kita tidak bisa fellowship dengan urapannya. Siapa kita? Kita tidak bisa dengan kemurahannya. Wah, kita pelit, mikir-mikir kalau ngasih. Tapi satu hal yang Paulus sampaikan kepada kita. Kita hanya bisa fellowship, koinonia dengan Tuhan dalam penderitaannya. Dia pernah jadi manusia. Sama seperti saya dan ibu saudaraku sekalian. Tahu rasanya lapar. Tahu rasanya dikhianati. Yesus tahu rasanya kita dikecewakan. Dikecewakan pasangan. Kita dikhianati orang kepercayaan kita. Yudas kan orang kepercayaan itu. Bendahara paling top. Paling hebat dalam pembukuan keuangan. Tapi justru dia mengkhianati. Dia tahu rasanya dikhianati. Dia tahu rasanya punya murid gede omong, Petrus. Ini bahasa logat Medan. Kalau ada macam-macam sama kau Tuhan, ku robek mulutnya. Hadapi dulu nih Petrus. Kan begitu bahasanya kan? Ketemu murid yang gede omong. Ketika ketemu anak kecil perempuan di dekat perapian. Om ini temannya Yesus ya? Tutup mulut kau. Aku bukan dia. Aku tidak kenal dia. Cemen, orang Medan bilang. Yesus punya murid tipe macam itu. Dia tahu persis gimana rasanya manusia. Bedanya cuma satu. Dia tidak berdosa. Kita berdosa. Jadi satu-satunya yang kita bisa bersekutu adalah penderitaannya. Kalau engkau bisa bersekutu dengan penderitaan Tuhan, engkau punya kuasa akhirnya. Engkau bisa bermurah hati akhirnya. Jangan harapkan Tuhan, aku ingin engkau pakai aku jadi dahsyat. Menginjil bagi keluargaku. Aku pengen punya kemurahan hati Tuhan. Gak pelit-pelit. Hei, kalau engkau gak bisa bersekutu dengan penderitaannya, itu omong kosong.
Justru karena kita bisa mengalami, memeluk Tuhan dalam penderitaannya. Kita bisa rasa pikirannya. Kita bisa tahu rasanya. Dan kita bisa tahu kehendaknya dalam hidup kita. Saya kasih contoh biar gampang. Saya masih lama, oke. Lukas 17, saya ceritakan, gak ada teksnya. Saya ceritain aja. Lukas 17, ayat 11 sampai 19. Di situ dikisahkan ada 10 orang yang kusta. Yang akhirnya disembuhkan Tuhan, benar? Nah, orang-orang kusta ini adanya di daerah perbatasan Galilea dan Samaria. Ya, jadi kalau baca di sana, Bapak Ibu baca, makanya kalau baca itu menarik ya. 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Baca nanti baik-baik, Lukas pasal 17, 11-19. 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Hukum waktu itu, budaya waktu itu, nggak ada ceritanya orang Yahudi bicara sama orang Samaria. Sama itu dengan kisah Yohanes pasal 4. Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Perempuan itu bilang gini, Guru, kau kan orang Yahudi. Gak bisa, gak ada ceritanya kita bisa bicara-bicara. Ya kan? Kenapa dia bisa? 9 Yahudi, 1 Samaria bisa kompak. Iya betul Pak, penderitaannya sama, sama-sama kusta. Orang kalau punya penderitaan yang sama, kompak. Lu juga dihianati ya? Iya, bro gua. Kita senasib bro. Lu diputusin pacar, gua lebih ngeri bro. Dulu rasanya jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat bro. Sekarang tai beneran bro. Orang yang namanya sependeritaan, itu CS. Hopeng. Kenapa? Gua tahu lu rasanya gimana disakiti. Gua tahu lo sakit kusta, gua juga ngalamin. Pas gua ada bintik-bintik putih bro di jidat gua. Saudara gua lihat, gua langsung bilang, najis, najis, najis. Gua diusir bro. Lu ngalamin gak? Iya gua juga ngalamin bro. Gua harusnya merit waktu itu bro. Gua udah tunangan, udah sangjit bro. Aduh. Kira-kira tiba-tiba di tangan gua ada bintik-bintik putih tanda kusta. Gua dihianati bro. Lu najis. Keturunan lu najis nanti. Putus. Sependeritaan. Tapi nangkap ya maksud saya. Orang kalau sama-sama menderita. Kompak. Nah sekarang tanya, gimana biar gereja bisa bersatu, jemaatnya bersatu? Sependeritaan di dalam Tuhan. Kenapa gereja itu bisa berantem? Bisa pecah. Pekerjanya berantem. Pengen menguasai dan sebagainya. Karena tidak mengalami penderitaan di dalam Tuhan. Kalau kita nggak punya penderitaan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak suffering to the King. Kita tidak akan pernah bisa punya fellowship, koinonia yang sebenarnya dengan Dia. Akan selalu ada garis demarkasi, ini istilah perang. Akan ada selalu batas pemisah kita dengan Tuhan. Akan ada selalu ego kita dalam hubungan dengan Tuhan kalau kita nggak ngalamin penderitaan Tuhan. Akan ada sebuah, mungkin kita merasa garis yang sangat tipis. Tapi Tuhan menganggap itu api asing dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa bersekutu dalam penderitaannya. Saudaraku, kalau kedagingan ini kita manjakan. Kalau ego, kesombongan yang kita dalam tubuh ini kita manjakan. Suatu saat dia akan membunuh kita. Saya kasih contoh. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang perwira. Ini bukan kepala divisi propam, bukan. Itu cerita di TV itu ya. Ada seorang perwira top dalam sebuah kerajaan. Dan dia punya dokter pribadi. Seperti ada di sini Bapak dan Ibu dokter. Bro, badan gua gak enak bro. Coba diagnosa, saya sakit apa ini? Temannya periksa. Wah,
kayaknya ini penyakit mematikan ini bro. Gue cek, gue udah buka semua buku-buku kedokteran dari zaman dulu. Ini penyakit langka bro. Kayaknya menurut saya prediksi, melihat situasi bro ini, imunmu makin lama makin turun, mungkin 2 minggu lagi kamu akan mati. Beneran bro, gue mau mati? Yakin lo? Gue ini general top. Ini ya, semoga salah, tapi lo bisa cari opini kedua ya, ke dokter-dokter yang lebih top dari saya. Mungkin ke kota kamu cari. Wah, dia ke kota. Kata dokter teman saya sakit ini, coba periksa ulang. Dokter bilang yang paling top di kota ini, kota itu. Iya Pak Jenderal 2 minggu lagi akan mati. Ini sudah fix. Temanmu bilang kamu akan mati, saya juga punya pendapat yang sama. Dari gejala-gejala yang kamu punya, ini penyakit aneh, belum ada obatnya. 2 minggu lagi kamu akan mati. Mendadak mati. Nah, hari-hari itu kerajaan yang dia sedang ada di situ sedang perang besar lawan musuhnya. Dia berpikir kalau aku ngomong ke izin ke raja, tentu aku dikasih izin untuk berobat. Tapi aku berobat kemana lagi? Dokter temanku dan dokter top itu udah bilang 2 minggu lagi. Jadi lebih baik saya putuskan. Saya ikut perang saja di depan. Di garis paling depan. Karena kalau aku mati sebagai seorang pahlawan. Lebih baiklah daripada aku istirahat di rumah, toh juga mati. 2 minggu lagi mati mendadak. Lebih baik sisa 14 hari ini. Aku ikut perang dan aku membela kerajaan yang dipimpin oleh rajaku. Dan aku jadi pahlawan. Kemudian dia maju ke medan perang. Dia perang, tidak ada matinya. Die hard, nyawanya 9. Kayak kucing katanya. Kucing kan nyawanya 9. Udah dipukul masih hidup lagi. Itu kucing. Ya, perang kayak orang gila, gak ada takutnya. Musuh yang selama ini ditakuti orang, dia hadapi dan musuh itu kalah. Dia dekati dengan nekat, dia hadapi yang paling ganas, yang paling raksasa di musuh itu. Dia hajar habis-habisan. Dan beberapa waktu di termin pertama perang, namanya terangkat viral. Masuk Instagram, Facebook, TikTok lagi. Wih keren ini jenderal. Dia sendiri yang tahu kalau dia 2 minggu lagi, kurang dari 2 minggu dia akan mati. Kemudian dia lelah, dia mau istirahat. Kebiasaan mereka mesti cek siapa-siapa yang sudah meninggal di antara teman-teman. Dia datang sore-sore, dia cek semua tempat jenazah teman-teman yang meninggal. Dia bilang, bro, gua hormat sama lu pada. Lu hebat, gua pengen mati juga kayak lu. Tapi mungkin gak lama saya akan nyusul kalian juga kok. Saya tahu penyakit ini gak lama lagi akan buat saya mati. Ya. Jadi kalau saya masih punya waktu kurang dari 10 hari ini, gua janji semua kalian, kalau kalian hidup satu saat, lihat betapa saya bela bangsa ini, kerajaan ini. Besok perang lagi. Dia hajar semua musuh, gak ada takutnya. Wih, akhirnya perang itu dimenangkan oleh mereka dan dipanggil oleh raja. Raja kasih dia sebuah mahkota kecil, mahkota kepada pejuang yang begitu gigih membela kerajaan. Tapi mukanya sedih. Waktu difoto mungkin dari rok Bukit Pujian, ini mukanya kok kayak banyak hutang nih, jenderal ini. Gak enak nih. Ulang-ulang dulu Pak, senyum dikit. Senyum tapi kok kurang sehat ya. Raja nanya, Panglima, kamu kenapa? Saya senang Raja. Aku dikasih hadiah sama raja, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih fasilitas, dikasih semua, dikasih tanah. Mungkin sampai nanti aku pensiun, aku enggak usah capek-capek karena raja begitu baik, kasih aku penghargaan. Tapi raja, sebenarnya aku didiagnosa dokter, temanku dan satu dokter spesialis di kota ini, umurku tinggal seminggu lagi. Raja bilang, hah seminggu? Yang benar aja lu bro. Lu hebat. Gak bisa. Dia telepon. Ini zaman sekarang ya. Telepon temannya raja yang lain. Lu punya dokter paling hebat gak di negara kamu? Punya om. Kirim ke sini. Mesti besok sampai.
Wah, dikumpul semua dokter tabib yang terbaik. Ketika didiagnosa ulang, mereka bilang, "Hei, doktermu yang 2 itu kayaknya belum minum kopi, bro. Salah diagnosa itu. Mungkin dia baca diagnosa orang, terus waktu bro nongol, lo nyela-nyela tempat duduk dia, lo yang dibacain punya orang," katanya. "Lo sehat, bro. Lo gak ada sakitnya." Gitu, beneran. Dia tunggu, berharap-harap, cemas. Iya, gue gak mati-mati, malah sehat ini. Dia menikmati usianya, dia makin seger, dia bahagia banget. Dia bilang, untung gue gak mati. Untung gue itu dalam perang hebat dan tidak mati, kata dia. Dan dia nikmati fasilitas yang tadi raja berikan. Setahun kemudian, musuh yang tadi neko-neko lagi, macam-macam lagi, berontak lagi sama raja. Dan dia bilang sama panglima itu, "Bro, tahun yang lalu lu hebat bisa kalahin. Ini kecil, lu udah pengalaman, habisin dia." Perwira bilang, Pak Raja, beneran kita mau perang? Jangan perang, diplomasi saja. Coba kirim utusan. Siapa tahu orang itu berubah dan dia takluk kepada kita. Kirim utusan, berunding dulu dong. Untuk apa kita perang? Raja bilang, terserah kamu. Saudaraku sekalian, dulu dia bisa mati-matian, gak ada takutnya, gak ada matinya. Sekarang ketika ada ancaman, kita berunding saja. Diplomasi saja. Tanya, di mana militansinya, semangatnya? Kenapa dia bisa di sini gak ada takutnya? Karena dia tahu dia akan mati. Di sini dia tahu dia sudah hidup sehat. Kedagingannya dimanjakan oleh fasilitas selama setahun raja kasih fasilitas. Dia banyak tidurnya. Dia hanya banyak nyuruh. Kanan, kiri, serang, tembak. Strateginya begini. Kamu harus matikan ini dulu, baru kamu bisa kalahkan dia. Tidak pernah terlibat lagi berperang. Dia hanya motivator saja. Bukan orang yang ikut di dalamnya berperang. Kenapa? Dulu dia tahu nyawa gue udah gak lama. Mati dah. Di sini saya mesti lihat anak saya menikah. Saya mesti lihat cucu saya nanti kuliah dan lain sebagainya. Dia sudah berubah dari seorang pemberani menjadi seorang pengecut. Dia kemudian cinta harta, cinta kedudukan, cinta kenyamanan, cinta dirinya sendiri. Saudaraku, saya berdoa untuk rock pujian ini. Bukit pujian. Militansimu gak pernah habis-habis. Engkau makin berapi-api. Usia boleh tua seperti khotbah di KLC. Kaleb itu usia 75, dia bilang, aku masih muda, kasih aku pegunungan. Mungkin sudah banyak tulang kita cenak-cenut. Rematik dan lain sebagainya. Saya percaya, kalau kita bersekutu dalam penderitaannya, suffering for the king, engkau tidak akan ada mati-matinya. Jadilah orang Kristen, warga kerajaan, yang tahan uji, yang kuat di tengah-tengah apapun. Amin, saudaraku. Ayat terakhir. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Istilah tanda-tanda itu dalam bahasa Yunaninya stigma. Kalau tanda stigma, kalau tanda-tanda stigmata, plural. Nah, kenapa Paulus menggunakan terminologi ini, pengertian ini? Karena zaman dulu di pemerintahan Kaisar Romawi, bagi para pejuang seperti tadi yang saya ceritain, bagi para jenderal yang sudah tahan uji, dia punya militansi yang kuat. Orang-orang yang sudah tahan terhadap situasi yang sangat ekstrim,
Dia bisa bertahan, dia hebat, jago perang, tidak mudah dikalahkan, tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun, dan telah melewati banyak perang yang besar. Maka pada lengannya di sini dikasih sebuah cap, sebuah stempel. Cap itu dikasih ke api dulu. Panas ya, api itu panas. Itu stempel huruf A. Itu sebuah penghargaan. Ditempelkan ke orang yang berjasa itu. Taruh di sini. A. Alexander Agung. Mulai hari itu, dia resmi jadi milik kaisar. Dan bagi dia itu penghargaan, bukan duka cita. Dikasih besi panas, jadi tato asli yang gak bakal mungkin itu hilang sampai dia mati. Stigmata. Paulus bilang, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saya belajar juga dari rekan-rekan kita orang Katolik. Orang Katolik punya penafsiran tentang tanda-tanda milik Yesus itu bahwa tanda-tanda luka Yesus itu tiba-tiba muncul pada tubuh seseorang katanya. Itu teman-teman kita Katolik punya pandangan seperti itu. Tapi izinkan saya punya penafsiran sendiri. Bukankah Paulus dalam dia menjadi rasul memberitakan Injil kerajaan, dia banyak alami aniaya. Tubuhnya itu kalau dibuka, banyak bekas cambuk. Gak menarik kalau lihat fisik, kalau baca sejarah fisik dari postur tubuh Paulus itu gak ganteng, jelek, hitam, kecil. Cocok jadi seorang eksekutor waktu itu memang. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, dia menjadi orang hebat. Murid Gamaliel, rabi yang tersohor waktu itu. Tidak semua orang bisa jadi murid Gamaliel. Tapi dia bilang apa? Semuanya aku anggap sampah. Pengenalan akan Tuhan lebih mulia daripada itu semua. Dan ketika dianiaya, semua ada tato-tato karena penderitaan di punggung dan di badannya. Dan dia bilang, tanda-tanda milik Yesus. Sekarang saya mau tanya kepada kita jemaat, warga kerajaan Allah, Rock Bukit Pujian. Ketika Yesus lihat Bapak Ibu, apakah tanda miliknya ada dalam kehidupan kita? Sepele sih. Tuhan tidak pernah lihat hartamu. Tuhan gak pernah lihat pendidikanmu. Tuhan gak pernah lihat pencapaianmu sampai hari ini bagaimana. Tuhan gak pernah lihat kehebatanmu dalam bahasa roh. Gak pernah lihat kita dalam bernubuat. Tapi yang dia mau lihat adalah kerelaan kita bersekutu, koinonia dalam penderitaannya. Tanya ini, kalau Yesus datang hari dalam kehidupan kita, apakah dia menemukan tanda-tanda miliknya dalam kehidupan kita? Saya sungguh meyakini ketika dia ketemu tanda-tanda milik, saya artikan tadi, kerelaan untuk memeluk penderitaan itu. Kerelaan untuk suffering for the king, karena kebenaran. Kerelaan kita mengampuni kita yang disakiti dan kita mengampuni. Kerelaan melepaskan pengampunan 70 kali 7 kali. Kita masih bisa berjabat tangan dengan dia ketika kita tahu kita sudah rugi. Kita kehilangan proyek gara-gara dia. Kita masih bisa senyum dan kita bertawa, bro apa kabar? Kita masih bisa Tuhan temukan tanda-tanda milik Yesus dalam hidup kita. Ketika kita nolong orang itu. Tinggal di rumah kita. Kita biayai dia sekolah. Dia cipoain kita. Hianati kita. Bahasakah kita bisa menganggap dia. Aku menantikan engkau pulang. Sama seperti Bapa yang menyambut anak yang hilang itu.
Dia tunggu anak itu sampai kapan dia akan pulang. Apakah kita masih kayak gitu? Ketika Yesus datang hari ini, lihat kita, rohnya datang. Dicek kualitas hidup kita. Apakah ada tanda-tanda milik Yesus dalam kehidupan kita? Saya tidak sedang bilang kepada Bapak Ibu untuk pergi cari gara-gara di luar terus kita dilempari batu. Enggak. Tapi karena kebenaran. Karena nama Yesus engkau dihina, dianiaya, diolok-olok. Dia bilang engkau bodoh jadi orang Kristen. Hei, engkau sedang punya milik tanda Kristus dalam hidupmu. Mungkin dulu orang tua mengatakan, ngapain kau jadi orang Kristen di gereja itu lagi? Gila. Dan engkau bertahan. Engkau makin mengasihi dia. Engkau malah menerapkan prinsip-prinsip kerajaan. Dan engkau mengampuni, bahkan membahagiakan dia. Bahkan engkau memberikan yang terbaik dari engkau punya bagi dia. Engkau sedang punya tanda-tanda milik Yesus dalam hidup. Lihat kita. Semua kita punya tanda-tanda milik Yesus. Amin. Jadi Tuhan itu kalau dia lihat tanda-tanda miliknya dalam hidup kita. Dia akan menyebut kita umat kesayangan. Umat yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Apa yang tidak pernah kita lihat. Pernah kita dengar. Tidak pernah dalam pikiran kita. Timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi warga kerajaan Allah, Rock Bukit Pujian. Tetap semangat. Peluk penderitaan Kristus itu. Suffering for the King. Karena itu adalah sebuah awal bagi kita. Untuk koinonia, fellowship dengan kuasanya. Fellowship dengan kebaikannya. Fellowship dengan kemurahannya. Fellowship dengan cinta kasihnya. Semuanya dimulai dari bersekutu dengan penderitaannya. Amin.